Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan, ya, seperti tahun ini dengan Argentina. Habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan, ya. Saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, ya, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Ya, kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Oke teman-teman, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan kita ketahui bahwa alhamdulillah sekelas Argentina pun bisa datang ke Indonesia. Kemudian di FIFA Matchday kali ini memang Indonesia membuat gebrakan yang sangat luar biasa. Ya, kita seperti mendapatkan kabar gembira bertubi-tubi ya di bulan Mei ini. Apalagi di akhir-akhir bulan ini seperti kita sudah menyelesaikan proses naturalisasi dari dua pemain, yakni Ivar Jenner dan juga Rafael. Kemudian juga kita sudah mendapatkan info terbaru bahwa kita akan melawan Argentina dan juga Palestina. Dan sepertinya PSSI belum puas untuk membuat citra sepak bola ini semakin berkembang. Ya, PSSI melalui Erick Thohir mengumumkan bahwa akan mendatangkan atau sudah mendapatkan respon positif dari negara seperti Maroko, kemudian Rusia, kemudian Brazil, dan yang terakhir adalah Portugal. Jadi Erick Thohir melalui relasi internasionalnya sudah menghubungi beberapa federasi tersebut agar nantinya bisa beruji coba dengan Indonesia. Nah, ini patut ditelisik dan menurut saya ini akan menjadi hal bagus jika kita sudah melihat bagaimana Messi tampil di Indonesia. Kemudian ada sosok Cristiano Ronaldo yang mungkin sebagian besar dari subscriber kemudian pecinta timnas juga mengidolakan hal tersebut. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat luar biasa. Indonesia bisa melawan tim-tim tersebut. Nah, namun di sini saya akan memberikan gambaran ya mengenai Indonesia jika berhadapan dengan tim-tim besar tersebut, apa dampak pentingnya terhadap timnas Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tersebut. Nah, kemudian yang di sini saya akan membahas di sini tentu akan melihat bagaimana hasil ketika kita sudah melihat dan juga memberikan pertandingan yang sangat luar biasa ketika melawan tim-tim tersebut. Oke, di sini saya langsung saja membahas mengenai dampak dari datangnya negara-negara top tersebut di Indonesia. Oke, tentu di sini Indonesia makin disegani dalam ekosistem sepak bola. Kita ketahui memang Indonesia ya beberapa waktu yang lalu ya kita mendapatkan beberapa musibah seperti tragedi Kanjuruhan, kemudian batalnya Piala Dunia U20. Setidaknya dengan adanya event atau FIFA Matchday ini dengan mendatangkan tim nomor 1 dunia yakni Argentina, ini akan membuat Indonesia makin disegani dalam artian Indonesia mampu atau ingin bangkit dalam keterpurukan itu. Dan ini sudah luar biasa. Indonesia sudah dikabarkan oleh media-media asing bahwa ini adalah sebuah pencapaian, karena untuk mendatangkan Argentina itu sendiri bukanlah hal yang mudah. Kemudian Erick Thohir melalui relasinya bersama Javier Zanetti yang juga mantan rekannya di Inter Milan, kemudian Federasi Argentina, kemudian diplomasi Indonesia dan juga Argentina yang sangat baik, sehingga membuat Erick Thohir mudah untuk mendapatkan lawan sekelas Argentina. Ya, walaupun digadang-gadang ya untuk mendapatkan Argentina itu sekitar 70 sampai 75 miliar untuk pertandingannya saja, belum nanti untuk akomodasi dan lain sebagainya. Namun Erick Thohir pun juga sudah mengatakan bahwa ini adalah urusan PSSI dan PSSI tidak miskin dalam hal itu. Dan saya menganggap ini adalah respon yang sangat baik bahwa PSSI dikelola oleh orang-orang yang profesional dalam manajemen keuangan. Nah, itu yang pertama, Indonesia makin disegani. Kemudian yang kedua, tentu ya sudah kita tahu ya citra Indonesia itu sudah
tercoreng beberapa waktu lalu. Bahkan dengan adanya urusan politik yang masuk dalam sepak bola, ini memang membuat FIFA sepertinya sedikit marah dengan Indonesia. Namun untung saja FIFA tidak menyangsi Indonesia sebagai sanksi larangan bermain internasional. Jika memang itu nanti terkena dampaknya, tentu ini akan menjadi ekosistem yang sangat buruk. Untung saja Indonesia hanya disanksi sebagai sanksi administrasi saja. Nah, ini adalah hal yang bagusnya. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman, tentu dengan dampak hadirnya Argentina di Indonesia, ini akan menjadi gambaran umum ya bagi pecinta sepak bola bahwa sebenarnya Indonesia ini memiliki bakat-bakat pemain yang sangat bagus yang memang dibina di level klub. Nah, dengan adanya Argentina ini di Indonesia, tentu akan memberikan para pemain timnas pengalaman, kemudian mental bertanding dengan melawan tim nomor 1 di dunia. Mengapa saya bilang ini akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga? Ketika Indonesia nanti menghadapi Jepang, kemudian Vietnam dan juga Irak di Piala Asia, setidaknya mental itu sudah terbangun ketika Indonesia menghadapi Argentina. Nah, ini memang menjadi terobosan yang baru ya, atau terobosan terbaik dari PSSI agar nantinya mental pemain-pemain timnas Indonesia itu bisa terasah dan terbangun. Apalagi Sintayong juga sudah memiliki pemain-pemain keturunan seperti Sandy Walsh, Sain Patinama yang belum pernah tampil sama sekali bersama timnas. Artinya ini akan menjadi uji tanding internasional yang sangat berharga bagi mereka dan juga pemain-pemain lokal. Nah, kemudian yang selanjutnya, dengan datangnya Argentina atau dampak datangnya Argentina ini juga sudah dijelaskan oleh sosok Erick Thohir bahwa Argentina datang ke Indonesia bukan hanya membawa tim nasional saja, tetapi analisis pelatih, kemudian beberapa unsur federasi Argentina juga akan bekerja sama dengan PSSI. Nah, ini adalah nilai plusnya. Semenjak kejadian batal ya Piala Dunia U20, ternyata PSSI dan juga Federasi Argentina sudah sepakat ingin bekerja sama dalam memajukan aspek sepak bola Indonesia. Ini juga sudah dijelaskan Erick Thohir ke dalam konferensi pers kemarin melalui kanal YouTube PSSI, dan saya sudah dengarkan bahwa tujuan Argentina bukan hanya bertanding tetapi ikut membenahi persepak bolaan nasional. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman, tentu kita harus sadar dan kita harus berproses dari hal tersebut, dan saya meyakini bahwa apa yang menjadi terobosan Erick Thohir ini adalah gebrakan yang baru, karena kita belum pernah mengundang peringkat 1 dunia. Pernah kita mengundang Uruguay, kemudian Belanda yang saat itu peringkat 12 dunia, kemudian Kamerun 43 dunia, kemudian ada beberapa negara lain seperti Finlandia. Nah, ini memang menjadi terobosan baru. Namun ketika berbicara tentang negara-negara besar yang akan diundang atau menjadi friendly match, international friendly match di timnas Indonesia, tentu ini harus diimbangi dengan mahar atau kualitas pesepak bola itu sendiri. Nah, mengapa saya bilang demikian? Ini akan menjadi hal bagus ya teman-teman, ketika dana-dana yang sudah ada di PSSI itu, ketika dana-dana yang sudah ada di PSSI itu dialokasikan untuk pembiayaan bagaimana pengembangan usia dini, kemudian fasilitas untuk timnas, kemudian subsidi untuk beberapa klub dan pemain-pemain muda, ini akan menjadi terobosan baru. Mengapa demikian? Oke, 1 tahun sekali saya harapkan ini menjadi hal yang lumrah, karena kita dalam FIFA Matchday itu dibagi menjadi 3 ya kalau tidak salah. Jadi untuk awal bulan ya biasanya itu dilaksanakan pada bulan Maret, kemudian di pertengahan bulan itu Juni, dan akhir bulan biasanya dilakukan di November. Nah, 3 event ini diharapkan memang PSSI tidak terlalu boros untuk mengeluarkan uang. Ya, saya sepakat bahwa PSSI tidak miskin dalam mengeluarkan uang. Namun saya lebih memiliki pandangan lain, yakni bagaimana
bagaimana pengelolaan dari manajemen federasi, kemudian transparansi federasi tentang keuangan, kemudian bagaimana pembibitan atau mengelola usia-usia muda ini harus dikembangkan, kompetisi-kompetisi kelompok umur harus dijalankan, kemudian kursus kepelatihan dari para pelatih dan juga wasit diperbanyak, kemudian teknologi untuk sepak bola itu juga dikembangkan. Itu pasti memerlukan biaya besar, dan menurut saya PSSI boleh saja boros dalam mendatangkan pemain, mendatangkan tim, namun juga harus diimbangi dengan beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi untuk meningkatkan dari prestasi timnas itu sendiri. Nah, ini adalah langkah yang bagus dan langkah yang saya sangat luar biasa. PSSI sudah memberikan terobosan, dan mungkin jika setiap tahun kita misal di tahun pertama kita mendatangkan Portugal, tahun kedua mendatangkan Brazil, tahun ketiga Maroko, dalam artian jangkanya atau jenjangnya itu 1 tahun, kemudian diimbangi dengan mendatangkan tim yang rating FIFA-nya itu di atas kita, ya, tentu ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Jadi tidak terlalu boros, namun juga memikirkan bagaimana perkembangan di usia-usia dini dan juga kualitas liga, karena semua itu juga untuk menunjang dari pemain dan juga prestasi timnas Indonesia. Nah, oke, kemudian yang selanjutnya, tentu saya berpikir bahwa ketika membahas tentang timnas, dari segi aspek ya semua sudah dibenahi, dalam artian PSSI mulai merevolusi semuanya, merevolusi sepak bola nasional agar kembali bangun. Nah, yang terakhir tentu bagaimana tidak ada lagi ya beberapa yang sering saya jelaskan, bagaimana kita tidak bisa menghargai proses. Nah, proses yang sudah ada, kemudian beberapa fondasi yang sudah dilakukan oleh Coach Shin, diharapkan ini bisa bertahan, dan tentu dengan bertahan itu bukan hanya bagaimana kita memperhatikan pemain, tetapi bagaimana PSSI peka terhadap nasib pelatih. Nah, diharapkan Sintayong ini bisa segera dikontrak, diperpanjang, dan juga akan menjadi bagian yang lama dari timnas Indonesia. Dan saya mendapatkan kabar terbaru bahwa sebenarnya timnas Indonesia itu mendapatkannya atau mencari dirtek baru dari Jerman ataupun dari Jepang, karena kedua itu adalah menjadi target sasaran PSSI. Nah, diharapkan dengan adanya direktur teknik ini dapat mengembangkan lagi bagaimana manajemen, evaluasi, kemudian pertandingan dari tubuh timnas Indonesia di kelompok umur ini. Nah, bagaimana menurut kalian tentang statement yang sudah saya jelaskan tadi? Apakah kalian setuju jika PSSI memang harus seimbang antara pengeluaran utang untuk mengundang tim besar dan juga pembinaan? Apakah kalian setuju? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.